Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada bahasan lalu kita telah membahas tentang apa itu baris, apa itu kolom, ya. Terus kemudian kita telah membahas apa itu sel, apa itu rank. Nah, sel itu pada bahasan lalu telah dibahas adalah pertemuan antara baris dan kolom. Sedangkan rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan materinya adalah mengenai operator perhitungan pada Microsoft Excel. Yang dimaksud operator perhitungan pada Microsoft Excel itu adalah simbol-simbol perhitungan yang biasa umum kita temukan. Misalnya ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, ini ada matematika, ada Excel, ya. Misalnya ada pertambahan. Pertambahan itu di matematika simbolnya adalah plus seperti ini. Nah, di Excel pun sama, tidak berubah simbolnya. Dia tetap plus seperti ini. Kemudian ada lagi pengurangan. Simbol di matematika itu min seperti ini. Nah, di Excel pun dia tidak berubah simbolnya. Sama, min. Kemudian ada lagi perkalian. Perkalian pada simbol matematika itu X, ya, atau ada yang menyebutnya kali. Sedangkan di Excel itu simbolnya adalah bintang. Nah, ini di perkalian ini dia berubah nih. Kemudian ada lagi pembagian, ya. Simbol di matematika adalah titik 2 seperti ini. Sedangkan di Excel adalah tanda slash. Nah, ini tanda slash namanya, ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut perpangkatan. Misalnya di matematika ada X pangkat N, maka di Excel berubah, ya, pangkatnya menjadi X. Ini kita sebut aja panah atas N, ya, panah atas N nih. Jadi simbol perpangkatannya ini nih. Nah, seperti ini, ya, X panah atas N. Nah, jadi kalau kita lihat simbol-simbol yang berubah untuk operasi perhitungan yaitu perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Sedangkan pertambahan dan pengurangan itu tetap sama, ya. Contoh, misalnya ada pertambahan di matematika 2 ditambah 3, maka di Excel itu nggak berubah, ya, 2 ditambah 3 seperti ini. Kemudian ada lagi operasi pengurangan, misalnya 7 dikurang 2, ya. Di Excel pun tidak berubah, 7 dikurang 2 seperti ini. Kemudian ada lagi perkalian. Perkalian itu misalnya 6 kali 5. Nah, di Excel ini berubah, 6 bintang 5 nih. Nah, perkalian karena lambangnya bintang, ya. Kemudian ada lagi pembagian, 9 dibagi 3. Nah, di Excel berubah simbolnya menjadi 9/3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut perpangkatan, misalnya 2 pangkat 3. Nah, di Excel ini 2 panah atas 3. Nah, misalnya dia simbolnya 2 pangkat 5, maka di sini 2 panah atas 5 seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya 3 pangkat 4. Maka dia berubah di Excel 3 panah atas 4. Jadi simbol perpangkatannya itu adalah panah atas seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Nah, misalnya ada sebuah variabel nih. Nah, diberikan variabel A dan B di sini. A-nya bernilai 5, B-nya bernilai 7. Nah, kemudian di sini akan dilakukan operasi pertambahan. Jadi A ditambah B gitu. Berarti kalau penulisan matematika kan begini, ya. 5, ya, ditambah 7 seperti ini, ya. Nah, jadi ini akan dilakukan operasi pertambahan, 5 ditambah 7. A-nya bernilai 5, B-nya bernilai 7. Di sini A ditambah B. Nah, untuk melakukan perhitungan di Excel, kita memerlukan rumus, ya. Jadi di Excel itu tidak bisa dilakukan pertambahan secara langsung seperti ini. Dia harus tahu letak posisi sel atau rank yang akan kita ingin lakukan perhitungan itu. Misalnya gini, 5 ya.
5 ini adanya di sel berapa? Nah, 5 ini berada di sel B4 ya. B4 nih kalian lihat. Sedangkan 7 itu berada di sel C4. Nah, maka rumus yang dimasukkan di Excel begini. Jadi diawali dengan tanda sama dengan dulu ya, sama dengan gitu. Nah, kita lihat 5-nya ada di sel berapa nih? B4. Maka ketikkan di sini B4 gitu ya. Nah, mau diapakan? Ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Ditambah lambangnya tidak berubah dia. Tambah seperti ini. Ditambah berapa 5? Nah, atau B4 ini? Ditambah 7. 7 itu adanya di sel berapa? Sel C4. Nah, makanya pembahasan sel ini maksudnya agar kalian tahu untuk proses perhitungan ini mudah. Kalau sudah mengetahui sel dan rank, maka itu akan mudah untuk melakukan perhitungan. Nah, setelah dilakukan seperti ini, maka ditekan enter. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi nilainya 12. Jika ini nilai B ini kita rubah misalnya menjadi 8 ya, secara otomatis nilai hasil penjumlahannya pun berubah. Nah, menjadi 13 seperti ini. Ya. Nah, contoh kedua misalnya 6 ya. Ditambah berapa nih? 9 misalnya ya. Ini kita kasih tengahin ya, misal. Nah, 6 tambah 9. Kalau untuk penulisan matematika kan seperti ini. 6 ya. A ditambah B dia. 6 ditambah 9. Nah, seperti ini. Tetapi di Excel itu tidak bisa dilakukan pertambahan, perkalian, pembagian atau pengurangan secara langsung. Dia harus tahu posisi atau letak nilai sel ya. Sel di tempat nilai itu berada. Sel atau rank ya. Nah, maka kita lihat 6 itu beradanya di sel berapa atau di rank berapa gitu. Oh, 6 ini beradanya di sel B5. Maka seperti biasa dahulukan dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, ketik B5 ya. Ditambah. Nah, operasi pertambahannya nggak berubah nih. Ditambah berapa? 9 adanya di sel berapa? C5. Nah, seperti ini. Maka akan didapat nilainya adalah 15 ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ada contoh lagi A nya bernilai 6, B nya bernilai 2. Di sini akan dilakukan operasi pengurangan A dikurang B ya. Berarti kalau kita tuliskan secara matematika kan begini, 6 ya gitu ya, dikurang 2. Nah, seperti ini. Nah, tetapi di Excel bukan langsung nilainya, jadi letak nilai itu berada di sel berapa atau di rank berapa gitu. Jadi rumus yang kita masukkan adalah sama dengan dulu ya, sama dengan seperti ini. 6 ini adanya di sel berapa? Oh, B4. Ketik B4. Nah, mau diapakan? Dikurang, dibagi, dikali, ditambah. Nah, dalam contoh ini kita akan melakukan pengurangan, maka kurang tandanya tidak berubah. Nah, seperti ini. Dikurang berapa? Dikurang 2. 2 ini beradanya di sel berapa? Oh, 2 ini beradanya di sel C4. Nah, C4 masukkan seperti ini. Maka tekan enter. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, kalau 2-nya kita rubah misalnya nilainya 4, kita tekan enter, dia hasil pengurangannya berubah secara otomatis. Nah, seperti ini. Ya. Contoh lain. Nah, di sini ada operasi perkalian. A-nya bernilai 8, B-nya bernilai 5. Maka ini akan dilakukan operasi perkalian. Jadi kalau secara matematika 8 dikali 5 seperti ini ya. Nah, tetapi di Excel harus mengetahui posisi sel atau rank tempat nilai itu berada. Maka sama. Rumusnya adalah masukkan dulu. Ketikkan sama dengan seperti ini ya. Nah, lihat 8 ini adanya di sel berapa? Oh, 8 adanya di sel B4. Nah, B4 seperti ini ya. Mau diapakan? Dikali, dibagi, dikurang, ditambah. Oh, dalam hal ini perkalian. Maka seperti yang kita bahas di awal, perkalian itu simbolnya berubah
menjadi bintang seperti ini ya. B4 dikali ya jadi 8 gitu, dikali 5 adanya di sel berapa? C4, maka masukkan C4 seperti ini, maka kita tekan enter, hasilnya adalah 40 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada contoh lain, ada yang disebut pembagian. A bernilai 15, B bernilai 5. Di sini kita akan melakukan operasi pembagian. Jadi 15 dibagi 5 gitu. Maka kita masukkan rumusnya. Yang pertama sama dengan, nah 15 ini adanya di sel berapa? B4. Nah bagi lambangnya kan berubah seperti yang kita bahas di awal ya, jadi tanda slash seperti ini. Dibagi berapa nih? Dibagi 5 adanya di sel berapa? Nah di sel C4. Nah, masukkan seperti ini C4, maka hasilnya adalah 3 ya. Mudah-mudahan kalian paham nih. Kemudian ada lagi contoh berikutnya tentang operasi perpangkatan ya. Ada A bernilai 2. Nah A ini kalau kita lihat adanya di sel B berapa nih? B3, sedangkan 2 adanya di sel B4. Nah ini akan dilakukan perpangkatan A pangkat 2. Berarti kalau di matematika itu 2 pangkat 2 gitu ya. Nah tetapi di Excel rumusnya sama ya, harus mengetahui posisi sel atau rank tempat nilai itu berada gitu. Nah seperti biasa untuk mengetikkannya, awalnya kita mengetikkan tanda sama dengan dulu, sama dengan ya. Nah ini 2 adanya di sel berapa? B4 seperti ini. Nah pangkat itu kan tadi dibahas di awal ya. Pangkat itu tandanya panah atas kita sebut ya. Pangkat berapa di sini? Pangkat 2. Nah maka hasilnya secara otomatis 4 seperti ini. Kemudian ada lagi A pangkat 3. Oh berarti ini 2 pangkat 3 gitu ya. Maka rumusnya sama, kita masukkan sama dengan 2-nya ada di sel berapa? B4. Lah kita ketikkan gini, B4 pangkat. Nah, pangkat berapa? Kalau dia pangkat 3 ketikkan pangkat 3. Kalau dia pangkat 4 ketikkan pangkat 4. Seterusnya kalau pangkat 5 pangkat 5. Nah dalam hal ini pangkat 3. Nah seperti ini. Maka hasilnya adalah otomatis 8. Nah berikut A pangkat 4. Sama ya, sama dengan posisi selnya 2 ini adanya di mana? Di sel berapa? Oh B4 pangkat ya. Pangkat berapa? Pangkat 4. Nah, maka hasilnya 16 ya, seperti itu kira-kira. Nah kemudian ini sama ya, A pangkat 2, A nya bernilai 2. Nah 2 ini adanya di sel berapa? B4, maka masukkan sama dengan B4 pangkat berapa nih? Pangkat 2. Nah seperti ini. Nah B3 jadi ini 3 pangkat 3 gitu ya. B3 ini adanya di sel berapa? Sama dengan C4 ya, pangkat berapa? Pangkat 3. Hasilnya 27. Nah jadi kalau misalnya ada latihan soal ya seperti yang dibahas di sini, tuliskan rumus di sel D4 misalnya. Nah maka kalian harus masukkan rumusnya begini ya. Nah ini dihapus dulu ya. Jadi masukkan rumusnya begini, sama dengan B4 gitu ya, ditambah C4. Nah, rumus yang kalian masukkan begini nih nanti. Kalau ini udah bentuk otomatisnya. Jadi kalau ada soal masukkan rumus atau tuliskan rumus atau sel pada rank D4. Oh D4 di sini. Oh berarti ini 5 tambah 8 gitu. 5 tambah 8 rumusnya, nah seperti tadi yang dibahas. Nah untuk pertemuan kali ini ya mungkin sampai di sini. Jika ada yang kurang paham atau mengerti, silahkan diulang videonya ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.